Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Eko Saputro. Kali ini kita berjumpa di channel YouTube KKMTS 02 Jepara Film. Kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita kali ini mempelajari tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kita akan cek apa saja materinya kali ini. Di sini ada beberapa gambar. Ini bisa kalian lihat gambar apa? Ya, ini ada gambar Masjid Nabawi, ada gambar Piagam Madinah, dan ada gambar pasar. Ya, ketiga gambar ini akan berkaitan dengan materi kita. Materi kita adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, langsung saja. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu pertama, kita akan belajar tentang langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara Nabi ini memberdayakan ekonomi masyarakat Madinah. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang faktor-faktor pendukung kesuksesan Nabi di Madinah. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu langkah-langkah dakwah Nabi di Madinah. Di sini setelah Nabi hijrah, ini langsung ada tiga langkah yang diambil oleh Nabi, yaitu pertama membangun masjid, yang kedua itu melakukan persaudaraan antara kaum muslim, dan yang ketiga yaitu tentang membuat perjanjian atau Piagam Madinah. Oke, kita simak yang pertama. Yang pertama adalah tentang dakwah Nabi, yaitu langsung membuat masjid. Di sini masjidnya apa? Kalian tahu? Oke, masjidnya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dibangun oleh Rasulullah ketika beliau ini hijrah atau sampai ke Madinah. Di sini dibangunnya di mana? Oh ya, benar. Di Madinah atau di tanah, tepatnya di tanah anak yatim bernama siapa? Sahal dan Suhail. Di sini anak yatim ini, Sahal dan Suhail, punya tanah, dan tanah itu dibeli oleh Rasulullah untuk dijadikan yaitu Masjid Nabawi. Kenapa sih kok Nabi tiba terus langsung membuat masjid? Apa alasannya? Yaitu yang pertama yaitu sebagai tempat ibadah. Yang kedua apa? Sebagai tempat kegiatan pendidikan dan pengajaran Islam. Yang ketiga apa? Sebagai tempat pengadilan perkara. Jika ada suatu perkara yang tidak dapat diputuskan, ya itu diputuskan di masjid dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang ketiga apa? Tempat musyawarah, dan masih banyak yang lainnya. Oke, setelah membangun masjid, apa yang dilakukan? Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslim. Kaum muslimnya siapa saja? Oh ya, kaum muslim muhajirin dan ansor. Kalau kaum muslim muhajirin yang mana? Kaum muslim yang ikut hijrah, yaitu penduduk Makkah yang ikut hijrah Nabi ke Yasrib atau ke kota Madinah. Kaum Ansar yaitu asli penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Oke, di sini kenapa sih kok kedua kelompok itu dipersaudarakan? Yaitu karena dengan mempersaudarakan kedua kelompok tersebut, maka Islam di Madinah ini akan semakin kuat. Yang selanjutnya yaitu tentang perjanjian atau Piagam Madinah. Di sini setelah mempersaudarkan kaum muslim atau muhajirin dan ansor, langsung membuat perjanjian. Di sini kan selain ada kaum Islam atau umat muslim di sana, ada juga non muslim atau lebih tepatnya yaitu kaum Yahudi. Oke. Di sini untuk bisa menjalankan sebuah negara ini perlu apanya? Perlu peraturan atau undang-undang. Maka dibuatlah undang-undang. Di situ mengatur tentang kehidupan masyarakat Madinah, baik muslim maupun non muslim atau Yahudi. Di sini dibuatnya yaitu apa? Piagam Madinah. Di sini mengatur tentang kehidupan masyarakat di sana antara yang muslim dan yang non muslim saling bahu membahu membangun negara yaitu negara Madinah. Oke. Selanjutnya, apakah piagam ini tidak ditolak Pak oleh mereka yang non muslim atau kaum Yahudi? Ya, ada sedikit penolakan dari kaum Yahudi. Ada tiga kelompok di sini kaum Yahudi, yaitu Bani Nazir, Bani Quraidah, dan Bani Qunaiqah.
Ya, ketiga bani ini menolak adanya perjanjian atau piagam Madinah. Mereka bahkan bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy di Mekah untuk apa? Untuk menjatuhkan atau untuk menghancurkan kekuasaan Nabi di Madinah. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka terusir karena mereka tidak menyetujui adanya undang-undang atau adanya piagam Madinah. Mereka terusir dari Madinah. Selanjutnya itu metode membangun ekonomi masyarakat Madinah oleh Rasulullah. Di sini kaum muhajirin datang ke Madinah itu dengan sembunyi-sembunyi dan tentunya saja tidak membawa bekal yang banyak. Ya, adalah beberapa bekal, cuma hanya untuk bertahan hidup beberapa hari saja. Setelah itu mereka tidak punya bekal atau harta benda di sana karena mereka hanya membawa sedikit saja. Terus ini Nabi punya inisiatif, yaitu yang pertama dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua apa? Yang kedua, jika kaum muhajirin ini punya modal, ini loh disuruh untuk berdagang. Karena apa? Mereka sudah biasa berdagang di Mekah. Maka dari itu, kalau yang punya modal ini disuruh untuk berdagang di Madinah. Terus kalau yang nggak punya modal gimana Pak? Masa nganggur aja? Enggak. Kalau yang nggak punya modal ya ini ketiga, mereka ini loh disuruh untuk menjadi petani. Jadi kalau yang nggak punya modal ini disuruh bertani. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ini ada kaum yang tidak punya tempat tinggal. Ini tinggalnya di mana Pak? Ya, ini tadi Nabi setelah hijrah ke Madinah pertama kali apa? Pertama kali membuat Masjid Nabawi. Disinilah mereka para fakir miskin yang nggak punya tempat tinggal ini yaitu tinggal di sana, tinggal di masjid. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan kaum ansor seperti tadi, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Setelah itu, setelah bersaudara, mereka bekerja sama, yaitu kaum ansor ini loh menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja apa Pak? Ya bisa berdagang, bisa pertanian, peternakan, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu ketika sudah ada perintah zakat, ini loh Nabi mulai mengintensifkan zakat. Mengintensifkan itu apa sih Pak? Kok nggak ngerti? Oke, mengintensifkan yaitu mengelola zakat dari kaum Islam di sana yang istilahnya mampu mengeluarkan zakat. Mereka mengeluarkan zakat dan ditampung lalu dibagikan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Ini kita masuk materi yang terakhir, yaitu ketiga, faktor kesuksesan Nabi di Madinah. Ini ada apa sih faktornya kok bisa mereka itu loh sukses di Madinah, padahal di Mekah itu loh nggak bisa sukses di Madinah? Yaitu di sini tercermin dari dua khutbah Nabi, yaitu adanya khutbah tentang Nabi pernah menceritakan tentang barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari api neraka walaupun dengan satu butir kurma. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu Nabi menyuruh kaum muslim ini untuk saling cinta mencintai. Cukup sekian materi kali ini. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.